Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menyedihkan sekali. Anak-anak sudah terkena penyakit yang parah. Apa salah satu contoh penyakit parah? Penyakit parah yang saya maksud di sini adalah pertama dari kondisi si pasien. Memang sudah parah. Misalnya kalau istilah yang dipakai pada orang sakit kanker stadium 4. Kalau misalnya luka luar, lukanya itu sudah selain besar atau kecil pun tapi sudah menggerogoti sampai ke tulang misalnya, membusuk misalnya. Itu parah kan? Kalau orang sakit dalam misalnya sampai muntah darah, itu parah kan? Tapi ada satu kejadian yang luar biasa. Saya beruntung mendapatkan video ini. Pasti pemilik video ini dan teman-teman membagikan itu agar memberi manfaat kepada orang lain, agar tidak terjadi kepada mereka. Apa itu? Seorang anak kecil harus cuci darah gara-gara gagal ginjal. Bayangkan anak kecil. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama, orang mengatakan faktor makanan. Saya mengatakan bukan makanan, tapi faktor orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Itu satu. Maaf ya, kepada orang tua. Yang kedua, kalau di sekolah, berarti gurunya, satpamnya tidak bekerja dengan baik. Tidak disiplin menjaga semua itu. Saya mohon maaf kepada para guru-guru dan satpam. Ya, kenapa? Ya, kalau itu terjadi di sekolah, masa kita nyalahkan polisi yang ada di Bima misalnya di Amerika, ya tentu orang yang ada di situ kan yang bertanggung jawab. Kita titipkan anak-anak ke sekolah supaya dididik, dijaga, dibina, diselamatkan dia dari pergaulan-pergaulan yang bisa merusak dia. Apakah pergaulan moral, apakah dari segi menjaga makanan mereka. Caranya bagaimana? Sekolah harus menyediakan kantin di dalam dan makanannya harus dicek. Apakah menggunakan micin, menggunakan ini, kimia dan sebagainya. Kalau ternyata makanan di luar dengan makanan di dalam sekolah juga sama kualitasnya, sudah harganya sama dengan di luar. Harusnya kan kalau harga sekolah itu ya harga sosial, lebih murah. Yang kedua, ternyata kualitasnya tidak menjamin kesehatan anak-anak. Nah, ini yang saya katakan. Jadi yang pertama salah itu orang tua. Ya. Yang kedua, lingkungan tempat di mana dia selalu. Misalnya dia sekolah dari pagi sampai siang, itu selalu kan. Setelah pulang sekolah, itu berarti orang tua. Kemudian pergaulan-pergaulannya. Tapi akhirnya semua akan kembali kepada orang tua. Ya kan? Kalaupun dia sekolahnya full day school, paling dari pagi, ya taruhlah jam 7 sampai jam 4, jam 5. Setelahnya, orang tua. Walaupun anak itu berada di lingkungan sekolah, tapi tetap tanggung jawab terbesar itu orang tua. Karena guru-guru sekarang juga rada-rada takut mau menegur anak-anak. Nanti ditegur, nanti dihukum, dilaporin polisi. Nah, ini kesalahan kita semua. Maka sistem pendidikan kita, sistem pengajaran kita harus diperbaiki. Ya, saya peringatkan dengan keras karena saya kasihan sekali dengan anak ini. Ya, kecil-kecil sudah cuci darah, gagal ginjal, susah buang air kecil. Bayangkan kalau itu terjadi pada Anda. Kepada Anda. Oke, Anda ikuti video ini. Ya, video keluhan seorang anak kecil. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyebarkan video ini. Ini sebagai contoh pembuktian dari apa yang saya katakan, bahwa saya tidak omong doang, tapi ada fakta bukti orang yang tidak menjaga makanan agar makanannya berkualitas, menyehatkan, itu bisa mengancam dirinya, bisa membuatnya sakit dan lain sebagainya. Jangan biarkan makanan-makanan itu masuk ke dalam rumah Anda. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya mewanti-wanti kita. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apapun yang ada di bumi ini. Apapun silahkan makan, tapi yang berkualitas, yang baik, ya, yang halal. Oke? Bukan yang sembarangan. Jangan tergoda ajakan orang, ajakan setan, mau makan ini, makan itu, padahal tidak menyehatkan. Perhatikan makanan-makanan mengandung kimia, jauhi makanan-makanan cepat saji, minuman-minuman botolan dan lain sebagainya. Ikhlaslah, terimalah makanan-makanan alami, itu lebih sehat buat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah, berarti sakitnya apa? Ginjal. Gagal ginjal. Masya Allah, gagal ginjal mah? Iya. Ini kenapa bisa gagal ginjal mama? Awalnya dia nggak bisa pipis, Pak. Awalnya nggak bisa pipis, Iya, nggak keluar pipis. Nggak keluar pipis selama 3 hari. Terus setelah itu pembengkakan, semua badannya pada bengkak. Badannya jadi bengkak. Iya. Akhirnya mama bawa
ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Iya. Setelah di rumah sakit, Ya di diagnosanya katanya gagal ginjal. gagal ginjal. Itu kenapa kata dokter mah? Ya katanya karena kebanyakan minuman yang serbuk model kayak gitu. Oh. Jadi jarang minum air putih. Oh, jarang minum air putih. Jadi Iya. minumnya yang berwarna-berwarna. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Perasaan mama seperti apa? Dengar diponis gagal ginjal harus cuci darah, coba Ma. Ya kalau untuk orang tua sih sakit banget hatinya gitu kan. Iya. Karena anak saya masih sekecil ini udah kena gagal ginjal gitu. Jadi ini harus cuci darah. Harus cuci darah. Berapa kali seminggu, Mama? Seminggu 2 kali. Seminggu. Mama dari mana? Dari Cikarang. Oh, Cikarang itu kan jauh banget ke Ja- sini. Ma. Jauh. Emang jauh, Pak. Berarti Mama seminggu 2 kali. Iya. Kalau ke Poli bisa 3 kali. Bisa 3 atau 4 kali seminggu. Masya Allah, dari Cikarang. Iya. Berarti ke sini naik apa, Mama? Naik kereta. Masya Allah, naik kereta. Mama sama ayah, Enggak, sendiri. Berdua sama Deska. apa aktivitas ayah? Ma? Ayah supir. Oh, supir ya. Masya Allah, gagal ginjal harus cuci darah sayangnya. Gimana perasaannya coba? Kak Deska ya, Ma? Iya. Coba Kak Deska gimana perasaannya cuci darah? Ya, sedih sih. Sedih. Harapannya apa sayang? Pengen sembuh. Ingin sembuh. Ini sekolah mah. Sekolah. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kamu sembuh ya sayang ya. Masa depannya masih panjang. Ya. Coba doanya seperti apa?